Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini kita nanti akan membahas tentang ciri-ciri sosiologi, hakikat sosiologi, dan objek sosiologi. Saya ingetin lagi ya, sebelum dimulai silakan pencet tombol like, kemudian subscribe, dan komen. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sosiologi, jadi kalian sudah tahu ya apa itu sosiologi. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama yaitu empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat itu non-etis. Sekarang kita bahas ciri yang pertama yaitu sosiologi bersifat empiris. Empiris itu artinya bahwa pengetahuan yang disajikan dalam sosiologi itu berdasarkan bukti yang empiris. Bukti empiris itu apa? Bukti empiris itu bukti yang didasarkan pada pengamatan atau hasil observasi di lapangan dengan menggunakan panca indera. Observasi atau pengamatannya itu bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, hasil yang didapat dari penelitian empiris itu adalah bukan bersifat spekulatif ataupun mengira-ngira, melainkan dari hasil tersebut bisa didapatkan pertanggungjawaban secara ilmiah. Dari bukti empiris itu kemudian nanti akan dianalisis baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Ciri yang kedua yaitu teoritis. Maksud dari ciri teoritis yaitu bahwa sosiologi itu berusaha menghasilkan teori dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Dari hasil observasi itu kemudian akan disusun abstraksi-abstraksi. Abstraksi sendiri itu artinya adalah penarikan kesimpulan berupa kerangka-kerangka yang telah tersusun secara logis. Abstraksi ini kemudian muncul suatu teori yang mampu menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena yang telah diamati. Yang ketiga yaitu kumulatif. Artinya bahwa teori-teori dalam sosiologi itu dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya dalam arti memperbaiki, memperhalus, dan memperluas teori-teori yang lama. Hal ini wajar ya dalam sosiologi karena kita tahu sendiri bahwa manusia itu akan selalu berkembang dan akan muncul fenomena baru atau masalah-masalah baru setiap harinya. Ciri yang keempat itu adalah non-etis, yang berarti bahwa di dalam sosiologi itu tidak melihat baik buruknya suatu fenomena yang sedang terjadi. Jadi sosiolog itu tidak berhak menilai apakah fakta yang terjadi di lapangan itu baik ataukah buruk ya. Hal ini karena fokus kajian sosiologi itu adalah untuk mempelajari masalah secara lebih mendalam dan mampu menjelaskan sebab akibat dari masalah yang sedang terjadi. Kemudian setelah kita tadi mengetahui 4 ciri sosiologi, sekarang kita bahas selanjutnya yaitu hakikat sosiologi. Ada beberapa hakikat sosiologi. Yang pertama yaitu sosiologi merupakan ilmu sosial. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa sosiologi itu mempelajari atau berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, sosiologi itu tidak termasuk ilmu yang berdisiplin normatif, tetapi adalah ilmu yang berdisiplin kategoris. Maksudnya apa? Artinya bahwa pembahasan dalam sosiologi itu terbatas pada kondisi atau realita yang terjadi saat ini dan tidak membahas tentang hal-hal yang seharusnya terjadi. Yang ketiga yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, pure science, dan juga sebagai ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Sebagai ilmu pengetahuan murni, sosiologi itu memiliki tujuan untuk membentuk serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya abstrak menjadi sehingga bisa memiliki mutu yang lebih mendalam dan lebih empiris. Dan sebagai ilmu terapan, sosiologi itu bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan di dalam masyarakat. Jadi ilmu sosiologi bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya, sosiologi itu lebih memperhatikan segi bentuk dan pola-pola peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, sosiologi memiliki tujuan untuk menghasilkan definisi dan pola umum. Hal ini karena sosiologi itu meneliti peraturan-peraturan dasar yang terbentuk berdasarkan pola interaksi antara individu di dalam masyarakat.
Yang selanjutnya, hakikat sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional, berarti yang berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Yang terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan khusus. Artinya, sosiologi itu mempelajari gejala umum yang berlangsung dalam proses interaksi antar individu dalam lingkungan masyarakat. Tadi kita sudah mempelajari tentang ciri dan hakikat sosiologi, sekarang kita pelajari tentang objek sosiologi. Apa yang menjadi objek sosiologi? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sosiologi itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu socius dan logos. Socius itu artinya masyarakat atau kawan, kalau logos itu artinya ilmu atau berbicara. Jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat. Objek kajian sosiologi berarti masyarakat. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut lagi tentang definisi masyarakat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan masyarakat. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Gilin dan Gilin, masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar. Mereka memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Menurut Agus Comte, masyarakat itu merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukumnya sendiri dan pola perkembangan tersendiri. Sedangkan menurut Ralph Linton, masyarakat itu adalah suatu kelompok manusia yang telah hidup bersama dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Tadi itu definisi masyarakat menurut beberapa ahli ya. Dalam mempelajari tentang masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi itu fokus studinya pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu yang lainnya. Berarti hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian hubungan antara individu dengan kelompok, berarti antara satu orang dengan banyak orang. Hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian proses yang timbul dari hubungan-hubungan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Itu tadi fokus dari studi sosiologi ya. Masyarakat, sebenarnya kata masyarakat itu berasal dari akar kata Arab musyarak yang artinya itu bersama-sama. Ada beberapa unsur yang terkandung sehingga dapat disebut sebagai masyarakat. Unsur-unsur itu apa? Supaya bisa dikatakan sebagai masyarakat, nah harus mengandung unsur berikut ini. Yang pertama, sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Kemudian yang kedua, memiliki sistem komunikasi dan peraturan. Berarti ada komunikasi di antara anggota-anggotanya, terus ada peraturan juga. Yang ketiga, manusia yang hidup bersama itu merupakan satu kesatuan. Yang terakhir, hidup bersama menciptakan kebudayaan dan setiap anggotanya itu merasa dirinya terikat dengan kelompoknya. Itu tadi objek kajian sosiologi, masyarakat sebagai objek kajian sosiologi. Sekian dulu penjelasan dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.